saat ini umur sudah mendekati, dan selanjutnya kita akan segera memulai seluruh rangkaian kegiatan di pagi hari ini. Udah gambar ini, turun. Aku ambil video fragmen, kan biar sini. Tapi kalau kamu ambil gambar ada satu minggu ada sini fragmen masih lewat sini jalannya. Kasih. Iris panggang ini memang ini. Tapi selesai Turun. Mungkin aku ambil video tuh. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama kedatangan obor, dan juga selanjutnya kita akan menyaksikan fragmen sejarah Injil masuk di atas tanah adat Rademi Jemaat Silo Purraji pada tanggal 25 Mei 1925.
Selanjutnya mempersilahkan kepada Gubernur Provinsi Dki Jakarta bersama dengan Wakil Bupati Selatan dan Wakil Bupati untuk boleh bersama-sama menyanyikan Obor Injil. Ya baik, bahasa mereka sampaikan bahwa desa itu, dia datang dia ini orang jahat. Jadi mereka ini tidak mau menerima, karena di sisinya penerimaan ini terutama adalah yang jadi ini Bapak Makaro, Mama Makaro dan Bapak Towo ada ini bilang itu dan tipu. Ini udah tipu. Dihuai SKM MKes untuk membakar obor Injil. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Dia tidak ada. Apa? Benar. Taruh situ ada besi dalam. Benar. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Didampingi Bupati Sorong Selatan Demoki, Ketua 3 dan juga Bupati Sorong Selatan beserta hamba-hamba Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya pentabisan Tugu Pendaratan Injil. Ade. Kok mikir dari situ? Telepon lagi. Udah di dunia mana? Kotanya aneh. Disilakan kepada Gubernur Bupati Sorong Selatan, Ibu Petronella Akrena. Di Sorong Selatan, Pak Wakil, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, dalam hal ini Ibu Wakil Ketua 3 dan BPS Wilayah 7, Bapak Ibu para pendeta, umat Tuhan, kita hari ini ada di sini karena Injil. 100 tahun yang lalu Injil itu telah tiba di tempat ini, dan hasil dari Injil itu, pemberitaan Injil itu hari ini kita semua ada. Untuk itu, supaya akan dikenang oleh anak cucu kita, hari ini kita ada di sini untuk dalam rangka peresmian Tugu Pendaratan Injil di Kampung Puragi, Tanah Tawanggire, Suku Iwaro, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Sekali lagi saya mengajak kita semua dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya memohon pertolongannya melalui kekuatan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk melanjutkan pemberitaan Injil ini sampai ke ujung bumi. Atas izin kita semua yang hadir hari ini, Sabtu, hari Minggu, tanggal 25 bulan Mei tahun 2025, saya Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Sorong Selatan, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua secara resmi meresmikan Tugu Pendaratan Injil di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di dalam kuasanya melalui Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus, kami meresmikan Tugu ini. Mencari tempat agar tidak terlalu mengganggu prosesi. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian Tugu Pendaratan Injil di Kampung Tawanggire,
tugu ini bukan sekedar simbol fisik, tetapi juga menjadi penghormat mengingat sejarah dan kebersamaan kita sebagai masyarakat, sehingga tugu ini menjadi warisan yang menginspirasi generasi dan yang akan datang untuk terus menjunjung nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh pendahulu kita. Dengan ingat firman Tuhan Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Marilah kita mentabiskan tugu pendaratan Injil ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tugu pendaratan Injil ini ditabiskan. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini, ibadah minggu pagi sekaligus dengan ibadah pentabisan Tugu Pekabaran Injil yang ke-100 tahun di Silopuragi. Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan seluruh kehidupan kita dan kita hendak beribadah kepada Tuhan, mengikuti pada liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Ajakan beribadah. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari dengan gembira hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Sinar fajar yang bakar. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Rohani 9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai kaum Tuhanku. Hai kaum Tuhan.
Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri, bersama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita sekalian. Marilah kita mendengar hukum Tuhan berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Pertama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara keluarga besar Aipasa. Tuhan punya maksud untuk katong umat saudara. Bermula dora tarima api Injil. Sekarang dongsu tarada yang tinggal cuma pesan anak cucu semua sekarang ini. Yang
cuma pesan, oh anak cucu semua sekarang ini. Kayu satu, itu tanam waktu itu kayu. Iya, kamera. Betul. Paduan suara Ikatan Silopuragi Kota Sorong dipersilakan untuk bersaksi dengan lagu pujiannya.
Sekali lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan. Pujian dari vokal grup Pemda Sorong Selatan dipersilakan untuk bersaksi dengan lagu pujiannya. Ya Tuhan Allah kami, dalam sukacita 100 tahun Injil masuk di Jemaat Silo Puragi Tawenggiri, kami menyembah-Mu dan memohon, hadirlah dan nyatakan kuasa-Mu ya Allah, melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Nyatakan dan singkapkanlah segala maksud dan kehendak-Mu bagi kami, serta urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayatnya yang ke-16 dan Yakobus 1 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia
daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yakobus 1 ayat 4, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah surat yang berisikan sukacita, kebahagiaan. Sekalipun Paulus sementara mengalami penderitaan akibat pemberitaan Injil, sehingga ia harus berada di dalam penjara. Tetapi justru sebuah kontradiksi bahwa di tengah penderitaan yang dialami, Paulus justru menguatkan orang-orang percaya di Filipi agar hidupnya berpusat pada Kristus dan bukan pada kekuatan-kekuatan lain, pada ajaran-ajaran palsu, tetapi harus ditujukan pada penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Paulus menyaksikan bahwa segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang ia anggap rugi karena Kristus. Artinya semua sudah berarti lagi setelah Paulus mengenal Kristus, dan Paulus katakan semua itu seperti sampah, tidak berguna. Dan itulah saudara, kebenaran yang sejati, yang merupakan tema khotbah kita di saat ini. Kebenaran yang sejati, dan sudah waktunya untuk menjadi
dewasa. Kebenaran yang sejati, apa maksudnya? Bahwa kebenaran yang sejati akan terjadi melalui pengenalan kepada Kristus yang dimulai melalui pembaharuan hidup. Percaya saja telah cukup, tapi hidup dan tinggal di dalam Kristus. Sebab Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Dan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati kasih-Nya, menikmati 100 tahun Injil masuk di tanah ini, tetapi bagaimana mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan, bagaimana menyelami kasih Allah yang rela berkorban. Sebab itu, saudara-saudara, Paulus sadar ia tidak sempurna. Sebab bayangkan, dengan sikapnya yang militan, itu dia aniaya orang Kristen. Tapi lupa, buang sampah. Lalu ia kejar, ia berlari pada tujuan. Dan ia buktikan dengan semangat militansi pula menjadi seorang rasul. Bayar lunas. Bahwa Paulus menginginkan kita pun mengalami hal yang sama, yaitu dewasa di dalam Kristus. Jemaat Tuhan, dalam surat Yakobus kita akan melihat ada persoalan dan pergumulan yang terjadi antara orang-orang Kristen Yahudi yang mempunyai persoalan pribadi dalam kehidupan persekutuan jemaat, bahwa yang ditemui mereka tidak dapat mempraktikkan iman mereka, dan Yakobus menyebutnya dengan ketidakdewasaan rohani. Artinya orang-orang Kristen sungguh-sungguh belum dewasa, dan Yakobus katakan bahwa orang sempurna itu bukan orang tidak berdosa. Sekali lagi, orang sempurna itu bukan orang yang tidak berdosa, melainkan orang yang belum matang. Oleh karena itu, dia bilang orang sempurna itu orang yang dewasa. Kedewasaan rohani adalah suatu kebutuhan terbesar dalam jemaat-jemaat saat ini. Sehingga masalah terbesar saat ini adalah adanya kekosongan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Ada banyak jemaat yang belum cukup dewasa untuk makan makanan rohani yang keras. Oleh karena itu mereka harus diberi minum susu. Hal ini nampak tersabar dalam kesusahan. Hal ini nampak bicara kebenaran tetapi tidak mempraktekannya. Hal ini nampak tidak dapat menguasai lidah, suka bertengkar, tidak senang dengan kehidupan orang lain. Jadi Yakobus menasihatkan kepada para pembacanya untuk membangun terus keselamatan yang sempurna ini, lalu bertumbuh menuju kedewasaan dengan mengingat karya Kristus. Ini nasihat. Bertumbuh ke arah kedewasaan dan ingat karya Kristus. Jangan lupa itu. Karena tungsu nyaman ini. Jangan lupa itu. Karena Injil tidak sulit lagi untuk datang seperti dulu. Jangan lupa itu. Sebab tanpa Kristus
saudara dan saya tidak mungkin disempurnakan. Oleh karena itu, kita hendak memeriksa dan melihat kehidupan kita, bahwa yang pertama, saudara dan saya harus dilahirkan kembali. Kita harus belajar untuk memeriksa kehidupan kita jujur dalam bingkai terang firman. Yang kedua, kita harus jujur melihat apa yang kita lihat. Jangan lihat sepintas saja seperti orang primitif. Dia belum pernah lihat muka di cermin, pada waktu dia lihat, dia kaget. Lalu dia pecahkan cermin itu. Artinya, banyak kita buat kesalahan yang sama. Kritik satu sama lain. Padahal seharusnya menghakimi diri. 3, kita harus mentaati ajaran Tuhan apapun keadaannya, apapun akibatnya. Sebab berkat itu diperoleh bukan karena mempelajari firman, tetapi berkat diperoleh karena melakukan firman. Jemaat Tuhan, kita harus bersedia taat. Maka Tuhan tidak akan menghajar kita. Seperti dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia membenci aku sebab aku menyatakan dan bersaksi bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka jahat. Hal yang keempat, bahwa kita hendaknya siap untuk menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan tambahan. Sebab orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan banyak diserang oleh musuh. Karena itu kita harus sabar. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saudara jemaat Tuhan, pertumbuhan Kristen tidak terjadi secara otomatis, tetapi seperti pertumbuhan fisik. Tetapi kedewasaan Kristen ialah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap saat dan jangan menyerah. Biar sudah, saya begini, saya berdosa, orang tahu saya begini, biar sudah. Tidak. Tetapi harus diperjuangkan untuk menjadi lebih baik, bertumbuh ke arah Kristus. Paulus katakan dalam Galatia 4 ayat 19, ada waktu kesakitan pada orang bersalin, dan ada kesakitan pula menuju kedewasaan. Artinya kita harus mengukur kedewasaan rohani kita dengan firman Tuhan, bukan dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi tua belum tentu itu dewasa. Sebab orang Kristen, saya dan saudara sudah diselamatkan 10, 20, 50, 70 tahun, belum tentu dewasa di dalam Kristus. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang berbahagia, orang Kristen yang berguna, orang Kristen yang saling mendorong dan membangun tubuhnya sendiri. Dan dalam arak-arakan memperingati 100 tahun Injil di Puragi dan Tawanggire, kita semua mesti menyadari bahwa kepercayaan kepada Tuhan semakin menurun, bahwa pengaruh sekularisasi telah membawa saudara dan saya jatuh dalam kenikmatan dunia. Padahal saudara dan saya dipanggil untuk mengembangkan dunia ini ke arah yang lebih baik. Dan satu-satunya cara agar saudara dan saya mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, menuju kedewasaan di dalam Kristus, adalah
berakar di dalam Kristus. Apa maksudnya ini, saudara? Apa maksud dengan Injil 100 tahun, 1 abad di Puragi dan Tawanggiri? Saya tanya orang Puragi, apa artinya ini? Apakah saudara-saudara benar-benar telah merasakan kekuatan Injil, merasuki kehidupan dan hidup berpadanan? Injil itu tidak sebatas dinding dan tembok gereja saja, tapi Injil yang menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan umat. Injil yang peduli, Injil yang konsen, Injil yang tidak tutup mata, yang tidak angkat tangan, yang tidak tutup telinga. Injil yang tidak memandang suku, ras, warna kulit, warna rambut. Sebab karena Injil saya ada di sini. Karena Injil saudara dan saya berjumpa di tempat ini. Oleh karena itu, jangan menganggap sesuatu ini biasa-biasa. Menjadi dewasalah di dalam Tuhan. Sebab menjadi dewasa itu berarti harus tahu hari Minggu hari ibadah. Jangan Bapak dan Mama kerja sampai lupa jam ibadah. Kalau waktu untuk Tuhan, kasih untuk Tuhan. Kalau waktu untuk kerja, kerja. Tuhan berkati pekerjaan itu. Jangan rampas semua waktu untuk kita. Sebab segala sesuatu, pengkhotbah bilang, ada waktunya. Tetapi keputusan untuk mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Tuhan bilang, Petrus dan teman-teman, mari ikutlah aku. Dia bilang, Tuhan, kami sementara melakukan pekerjaan rutin kami, menjala ikan. Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Mengapa? Sebab mengikut Tuhan adalah keputusan yang paling penting di atas keputusan-keputusan lainnya. Menjadi dewasa berarti harus kerja dengan sungguh-sungguh untuk penuhi kebutuhan hidup. Bukan saudara duduk pangku tangan lalu iri hati dengan keberhasilan orang lain. Sebab Amsal 14 katakan pada ayat 23, semua jerih payah itu mendatangkan keuntungan, tetapi kata-kata yang belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Jadi kerja, sebab kerja itu adalah bagian dari panggilan Tuhan kepada manusia sejak Ia pertama menciptakan langit dan bumi. Saudara menjadi dewasa berarti melepaskan seluruh kepercayaan lain dan fokus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan fragmen itu harus menjiwai kehidupan saudara. Jangan sedikit percaya Tuhan, sedikit percaya yang lain-lain. Kalau orang sakit, tidak ke puskesmas, tidak ke rumah sakit, tapi harus pergi ke orang yang tiup-tiup dulu. Menjadi dewasa berarti saudara-saudara harus benar-benar percaya kepada Allah. Sebab Yohanes 14 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, ia telah berada di bawah hukuman. Lalu dalam 10 hukum Taurat itu, satu hukum itu paling ekstrim. Kalau kau percaya menduakan Tuhan Allah, keturunan sampai ketiga dan keempat. Jadi bapak dan mama punya anak, cucu, cece, cicit. Jadi jangan main-main. Kalau Injil masuk, Injil harus benar-benar merasuki kehidupan bapak ibu di tempat ini. Menjadi dewasa berarti harus tinggal di dalam Tuhan. Sebab jika saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara akan dipotong.
bukan dipotong saja, dibuang, dibakar, tidak ada berguna. Menjadi dewasa berarti memiliki etika dan moral dalam hidup. Sebab etika dan moral itu tidak bisa dipisahkan dari hidup. Saudara dan saya harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tahu sopan santun, tahu menghargai orang, tahu menghormati orang, tidak ambil milik orang, tidak menyusahkan orang lain dengan berbagai tindakan-tindakan amoral. Sebab hidup tanpa etika dan moral itu bukan hidup. Jadi dewasa berarti hidup dalam kasih. Yesus katakan dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jangan jadi perusuh, jadi kompor, tambah-tambah, bikin masalah jadi besar. Menjadi dewasa berarti tidak serakah, mau lebih banyak dari saudara lain, mau untuk diri sendiri, tidak puas dengan apa yang dimiliki, lalu melakukan berbagai hal. Yuk, kalau suka kasih tanah untuk gereja, persembahkanlah untuk Tuhan. Saya kasih, nanti saya punya anak cucu datang lagi ngamuk. Injil harus membuat saudara mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, bukan cuma datang ibadah, tapi memahami kedewasaan itu dengan memperbaiki hidup. Terkasih untuk Tuhan, menuntut banyak dari Tuhan. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Itu Lukas 12 ayat 15 bilang. Sebab keserakahan itu adalah perangkap jerat yang membinasakan dan mematikan. Menjadi dewasa berarti taat dan tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah yang ditetapkan oleh Allah. Yuk, mau jungkir balik apapun, yuk, ini pemerintah yang Tuhan tetapkan. Walaupun bagi kita terang mungkin, tapi itu yang Tuhan tetapkan. Hormati dengan menjaga ketertiban dan keamanan, menghormati dengan turut mendoakan. Menjadi dewasa berarti tahu memberi bagi Tuhan. Ini jadi perhatian kita, bahwa persepuluhan menjadi salah satu penerimaan primadona GKI karena berdampak besar bagi pembiayaan para pelayan dalam GKI di tanah Papua. Banyak orang mendapatkannya tetapi tidak melakukannya dan memberi kepada Tuhan dengan baik. Kita rampas semua untuk kita. Kadang-kadang kita balut itu dengan ucapan syukur. Dapat 10 juta, ucapan syukur 100, 200. Angkat bagian Tuhan. Uji, coba Tuhan. Tuhan, saya angkat 1 juta dari 10 juta ini. Lalu 9 juta ini Tuhan berkati. Coba. Tuhan bilang, coba saya. Apakah saya tidak akan memberkatimu, lalu tingkap-tingkap surga terbuka dan mengalir berkat? Sumber penerimaan kita sangat kecil. Dan mari belajar untuk memberi secara Kristen. Sebab jika kita memberi dengan sukacita, maka pemberian kita akan berdampak. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk saudara dan saya juga. Menjadi dewasa berarti harus tunduk dan taat kepada Tuhan apapun kehendak
kepadanya. Paulus katakan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu mengucap syukur. Mengucap syukur itu harus foya-foya. Mengucap syukur tuh harus bikin rame-rame sehingga hilang makna syukur itu. Mengucap syukur itu bukan cuma datang bawa uang, tapi persembahkan hidup. Terima kasih Tuhan, kita ada di 100 tahun ini. Ubahlah hidup kita, ubahlah orang-orang Peragi dan Tawanggire menjadi orang-orang yang hidup taat dan tunduk kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan sebagai tanda hormat kepada Tuhan yang telah memberikan kemungkinan-kemungkinan istimewa dalam hidup, dan jangan lupakan itu. 2005 saya datang di sini. Waktu itu antar teman pendeta bertugas. Keadaan belum seperti ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu dapat mengukur taraf kehidupan Bapak Ibu pada waktu lampau dan saat ini. Apakah mengalami grafiknya naik, turun, ataukah naik, turun, turun, naik? Hal ini menjadi penting sebab orang-orang Peragi telah merasakan itu. Orang-orang Tawanggire telah merasakan berkat-berkat Tuhan. Mari nikmati berkat itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Sebab kita tidak dapat menghitung berapa banyak berkat Tuhan. Dan jangan lupakan itu. 100 tahun akan membuat saudara-saudara menjadi semakin dewasa, dan itu kebenaran yang sejati. Saudara percaya, tinggal, dan hidup di dalam Kristus. Amin. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, paduan suara pelayan GKI di tanah Papua dipersilahkan. Disusul oleh solo dari provinsi.
kedamaian. Dia akan selalu menolongku. Yesus namanya. Bagiku hidup hanya bagi Tuhan. Bagiku hidup memuliakan namanya. Bagiku hidup meninggikan namanya. Yesuslah namanya. Bapak Ibu, lagu ini saya bikin di Raja Ampat tahun 2017 waktu sidang sinode GKI di Raja Ampat. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Dia selalu memberiku berkat. Dia selalu memberiku kedamaian. Dia akan selalu menolongku. Yesus namanya. Bagiku hidup hanya bagi Tuhan. Bagiku hidup meninggikan namanya. Bagiku hidup memuliakan namanya. Yesuslah namanya. Bagiku hidup hanya bagi Tuhan. Bagiku hidup memuliakan namanya. Bagiku hidup meninggikan namanya. Yesus